nggih. Yang ketiga disebutkan di sini wal mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Seorang istri yang menyedekahkan mas kawinnya dulu waktu nikah kepada suamine, masya Allah. Jadi ngeten, dulu ketika kita menikah, niku kan enten apa istilahnya mas kawin, enten mahar atau mas kawin. Misalkan seorang suami menikahi istrinya, maharnya atau mas kawinnya misalkan emas 5 gram. Berarti kan mahar itu hak istri dan milik istri, Pak. Jadi dilarang suami untuk memiliki mahar istrinya. Mas kawin itu miliknya istri. Ketika kita misalnya sudah menikahi istri kita, mas kawinnya atau maharnya emas 5 gram, kita serahkan itu di akad nikah. Berarti emas 5 gram itu milik istri, bukan milik suami dan bukan milik bersama. Bukan milik suami istri, tapi milik sinten? Istri. Suami tidak boleh memanfaatkan napa? Tidak boleh memanfaatkan mahar atau mas kawin yang sudah diberikan ke istrinya. Mboten nangsa, tidak boleh. Karena bukan milik kita. Harus izin. Karena itu hak penuh istri atau milik istri. Jadi tidak boleh misalnya jenengan kepepet kemudian emas yang merupakan mahar atau mas kawin dulu itu kemudian panjenengan ambil tanpa izin, panjenengan jual, panjenengan gunakan, tidak boleh. Niku milik sinten? Istri. Jadi mas kawin yang sudah diserahkan itu milik istri secara mutlak, bukan milik bersama, bukan milik suami istri. Lah, ketika misalkan kita sebagai suami kesulitan ekonomi, kemudian kita ingin memanfaatkan mas kawin yang sudah kita berikan ke istri kita dulu waktu akad nikah, menika caranya pripun? Caranya meminta izin kepada istri. Lah statusnya minta izin itu nopo? Apakah hutang? Kalau hutang nanti dikembalikan. Jadi jenengan ki nek misalnya menggunakan mas kawin milik istri niku nek hutang harus dikembalikan, Pak. Harus dikembalikan. Atau minta izin menika dalam arti minta dihibahkan atau diberikan. Nek diberikan dari istri ke suami, maka itu tidak jadi hutang. Nah di sini napa? Salah satu calon penghuni surga menika seorang istri yang secara sukarela menyedekahkan mas kawinnya yang dia miliki ke suaminya. Wah, itu luar biasa. Misalkan suaminya kesusahan nggih, hidupnya nafkahnya susah, maka kemudian si istri menika dengan rela, dengan suka hati menyampaikan dan memberikan mas kawinnya yang dulu dia miliki kepada suaminya. Pak atau Mas, niki mas kawin yang dulu sampean berikan ke saya, digunakan saja untuk hidup sehari-hari. Sampean jual emasnya ini untuk kehidupan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga kita. Nah kalau seperti ini, wah ini istri yang sangat luar biasa. Artinya disedekahkan ke suaminya, Pak. Dan nanti tidak bayar, suaminya tidak hutang. Nah ini dijamin, dipersaksikan oleh sahabat Umar bin Khattab termasuk calon penghuni surga, perempuan atau istri yang seperti ini. Enggak ego, dia punya. Padahal niku berharga sekali nggih bagi istri menika. Mas kawin ini misalnya dulu kita nikahi istri kita masnya mas kawinnya emas 5 gram. Oh niku harta sing sangat penting banget bagi seorang istri dan harta yang memiliki kenangan yang sangat luar biasa. Tapi wanita atau istri yang bisa kemudian ngalah karena suaminya kesulitan mencari nafkah, kemudian niku diberikan ke suaminya untuk biaya hidup bersama, maka ini wanita yang sangat mulia, istri yang sangat mulia, fa insya Allah termasuk ahli surga. Dan ini ibu-ibu ini kok mas kawinnya biyen tesih napa mboten? Hah? Wis ra genah. Lho kula ya takon kok. Lah menika enten faedah nggih. Ini penting banget niku nggih. Dados ngeten.
kita menikah Bapak Ibu sekalian, khususnya para suami dan para lelaki muslim, ketika akan menikahi seorang wanita menikah, usahakan mas kawinnya itu yang banyak. Paham betul niki? Lah nek jenengan kan wis paling wis ra nikah meleh gitu. Anake jenengan maksudnya apa putune. Jadi nyata prinsipnya seorang laki-laki itu kalau mau menikahi seorang wanita, usahakan mas kawinnya atau maharnya yang banyak. Semakin banyak semakin baik, kata para ulama kita. Karena apa? Karena itu wujud penghargaan kita sebagai laki-laki kepada calon istri kita, Pak. Ya, misalnya emas 10 gram, emas 50 gram, atau uang misalkan 10 juta, 5 juta, atau lebih daripada itu. Berikan yang terbaik dan berikan yang terbanyak semampu kita. Jenengan mampune kita menikah ketika menikahi seorang wanita berapa? Sing kada semakin banyak itu wujud penghargaan kita kepada calon istri kita dan menunjukkan kewibawaan dan kedudukan kita sebagai suami yang nanti insya Allah akan dihargai dan dihormati. Kenapa? Kita memberikan mas kawin kepada istri niku jumlahnya jumlah yang tidak sedikit. Paham betul nih? Jangan sampai nikah modalnya seperangkat alat sholat, mau kena sajadah, kalau mau kena kali sajadah tok, dan itu nilainya paling pinten. Misalnya 200.000 ya, waduh sangat sedikit sekali Pak. Maksudnya ngeten, kalau alat perangkat seperangkat alat sholat silahkan, tapi mbok ditambah emasnya 5 gram, emasnya 10 gram, ngoten. Jangan sampai mung seperangkat alat sholat ditambah Pak. Itu nek dari diri kita Pak. Sebab apa? Sebab para ulama menika ngasih rambu-rambu. Kula paringi rambu-rambu ya. Niki ulama lho, Pak. Para ulama menika mengisyaratkan besaran mahar atau mas kawin ketika seorang menikahi seorang wanita menika niku antara niku nanti bisa dipilih ya. Antara 10 dirham sampai 500 dirham. Menika nek dirupiahkan 10 dirham menika kira-kira 1.850.000. Kemudian nek 500 dirham niko kira-kira 92 juta sekian. Rentang angka niku nek ajeng nikah. Mas kawine antara sekitar ya, kita bulatkan saja sekitar 2 juta sampai 90 jutaan. Niku mas kawine. Nek bisa niku jangan sampai kurang dari niku. Jangan sampai kurang dari 2 juta. Misalnya seperangkat alat sholat regane 200.000. Niku kurang dari 2 juta. Usahakan antara 2 juta sampai 90 juta, Pak. Makanya kalau mahar itu haknya calon pengantin perempuan. Oke. Misalkan pengantin perempuan saya minta mahar 50 juta. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kita merasa enggak mampu menikahi dan memberikan mahar segitu, nggih, jangan menikahi dia, cari wanita yang lain. Oke, paham betul nih? Ya, kadang-kadang perempuan itu tambah ayu, tambah napa? Tambah rodok rewel. Regane yo larang. Sing ayu, putih, kinclong niku nggih larang, Pak. Padake wong desa. Ya seperti itu, nggih. Jadi ini tidak apa-apa, tidak tercela, Pak. Nggih, tidak tercela. Terkecuali ngeten, seorang wanita menikah dilamar oleh seorang laki-laki, pun cocok, sudah cocok dari segalanya, agama, akhlak dan lain sebagainya. Terus si laki-laki menikah kondisinya miskin atau orang yang tidak berkecukupan. Kemudian si wanita menikah mengalahkan haknya dan hanya meminta mahar atau mas kawin yang sederhana atau nilainya kecil ya untuk memudahkan calon suaminya, maka itu hal bagus. Itu bagus.
Nah, masa misalnya ada seorang wanita dinikahi pengusaha, hartanya miliaran. Lah kok mau njaluk seperangkat alat sholat? Rugi. Niku nggih tidak bagus untuk suamine. Suamine niku kayak kurang dihormati nanti. Loh, kamu mau ngei saya seperangkat alat sholat kok. Tapi nek hartanya miliaran nikahi perempuan dikasih mahar mas kawin 1 miliar. Nah itu punya wibawa, Pak. Di hadapan istri, di hadapan mertuani, dan nanti punya kendali, punya kendali ke istri, orang diremehki, punya wibawa. Kalau kita lihat, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istri beliau. Menikah tidak sedikit maharnya. Yang ini perlu kita luruskan karena banyak yang salah paham. Seakan-akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah mencontohkan nek ngasih mahar mas kawin itu sing murah dan remeh. Coba perhatikan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah mahare 500 dirham, Pak. Pinten? 500 dirham, nek dikrus rupiah saat ini sekitar 92 juta. Mahari Nabi ketika menikahi Aisyah menikah 500 dirham, nek dirupiahkan sekitar 92 juta. Oh, kemudian ketika menikahi Khadijah, niku mahari napa? Nabi memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta. 1 ekor unta zaman semonten, zaman itu 1 ekor unta itu misalkan harganya kita hargai 50 juta, misalnya, atau kita hargai terlalu banyak lah, misalnya kita hargai 10 juta, sapi pinten nih? Sapi 25 jutaan misalnya. Berarti di atas itu misalkan kita buat 30 juta lah misalnya. 30 juta kali 20 pinten? 600 juta, Pak. Jadi Nabi Muhammad niku menikahi Siti Khadijah menika mas kawine pinten? Sekitar 30 juta kali 30 juta kali 20 pinten? 600 juta. 600 juta, Pak. Bahkan ketika menikahi Ummu Habibah menikah mahari 4.000 dirham. 4.000 dirham niku berarti panjenengan kalikan nggih. Tadi kalau 500 dirham niku saja sudah 92 juta, Pak. Berarti bisa ditambahkan sendiri 92 nanti dikalikan 4.000 dirham, Pak. Bayangkan. Mungkin nggih. Oh, banyak sekali nih, Pak. Ya, banyak sekali. Bahkan ketika menikahi Sofiyah, menikah mahare memerdekakan Sofiyah, karena Sofiyah itu sebelumnya budak perempuan. Terus dinikahi Nabi itu mahare dimerdekakan jadi orang merdeka. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Nabi itu semua istrinya orang merdeka, nggak ada yang budak. Ini ada yang salah kaprah dulu, katanya, oh istri Nabi itu ada yang budak. Nah, ini salah kaprah. Jadi memang sebelumnya budak, tapi pas dinikah itu sudah otomatis jadi merdeka karena apa? Menjadi mahar. Ya, memerdekakan budak di zaman Nabi ini nilainya pinten? Miliaran, Pak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi istri-istri beliau itu semua mahare mas kawine nilainya sangat fantastis, sangat banyak, ya, sangat banyak sekali dan cukup lumayan untuk ukuran kita. Lah menikah, jadi ketika kita membicarakan masalah mas kawin atau mahar, Bapak Ibu sekalian, ada 2 arah. Dilihat dari suami. Kita berusaha, calon suami menikah berusaha memberikan mahar mas kawin kepada calon istrinya dengan nilai yang paling tinggi yang dia mampu. Yang dia mampu, ya, nilai yang paling tinggi yang dia mampu berapa?
Ya, nek mampune 10 juta berikan 10 juta. Kalau mampune 5 juta berikan 5 juta. Kalau mampune 50 juta berikan 50 juta. Kalau mampune 1 M berikan 1 miliar. Semampunya, yang paling tinggi. Jadi jangan sampai keliru kita malah cuma memberikan aduh sajadah siji ngopo didol ora payu. Gitu. Sajadah siji. Ampun. Nek pun sing bacot niki ya wis ora apa-apa wis. Bacot kok. Gitu. Nek mampu, nek mboten mampu nggih semampunya, kesepakatan nanti tawar-menawar dengan calon istri, terus saya ndak mampu nek sekian, mampu saya cuma sekian, nggih mboten napa-napa. Nek saran saya nggih nek saran saya menika emas minimal 2 gram. Nek ajeng nikahke anake panjenengan, putrane jenengan minimal emas pinten? 2 gram minimal niku nek ajeng ditambahi seperangkat alat sholat atau yang lain silahkan, tapi minimal pinten 200 gram. Monggo nggih. Lah, kalau dari sisi perempuan, calon pengantin perempuan, maka niku napa? Usahakan melihat kemampuan calon suami. Kalau calon suami ini ya orang yang tidak punya atau orang-orang yang mungkin dari sisi ekonomi memang tergolong ekonomi rendah atau menengah ke bawah, menika jangan memberatkan. Kalau memang sudah senang sama si laki-laki itu, agamanya bagus, akhlaknya bagus, keturunannya orang bagus dan seterusnya, diterima, dimudahkan karena suaminya memang tidak mampu. Ini untuk memadukan beberapa dalil dan fakta yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.